20 miliar diduga uang suap para 3 hakim tersebut. Ada yang mempunyai uang itu, ada yang menyuruh menggunakan uang itu, dan ada yang meminta hasil dari uang itu. Apa juga ada indikasi uang itu akan mengalir sampai jauh? Siapa yang mempunyai uang sebanyak ini sehingga bisa memporak-porandakan hukum di Indonesia? Dia harus ditangkap, ditunjukkan wajahnya di seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat ditangkap posisi di Jakarta. Makanya ada satu lokasi apartemen di daerah Menteng ya. Betul. Ada tulisan yang unik, sudah diambil untuk kasasi. Keputusan 5 tahun ini ada nilai dolarnya apa tidak? Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang pada saat itu mengeluarkan statement itu, gimana pendapat Anda sekarang? Ternyata ketiga hakim yang Anda puji-puji itu ternyata sekarang tertangkap suap. Kira-kira Ketua Pengadilan Negeri ini harus dipanggil juga ke Kejaksaan Agung? Tentu ya. Jalan Pak, mana-mana ikut mana Pak? Bapak ngapain ke sini Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional dari PAN. Saya ada di Komisi 9. Ya, ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Saya bersama Mas Dimas Al-Farouk, ya, kuasa hukum dari keluarga korban Dini yang meninggal karena si Ronald Tanur. Kita bertemu 3 bulan yang lalu, ya. Pada saat itu kita sangat miris sekali, ya. Kita 3 kali ya membahas kasus ini, dan kita udah ketemu beberapa kali juga dari pada saat kasusnya masih baru masih hangat sampai kemarin terakhir pas saat kita kecewa 3 hakim yang tidak terhormat itu, ya, tidak oknum hakim yang tidak terhormat itu memutuskan vonis bebas dari tuntutan 12 tahun dari JPU ya. Betul. Di situ kita benar-benar mengecam keras. Kok bisa hakim ini kayak nggak punya mata, kayak nggak punya hati, kayak nggak punya logika hukum. Jelas-jelas buktinya sudah ada lindasan di tubuhnya Dini, gitu kan, bekas lindasan ban dan lain sebagainya. Bukti CCTV, keterangan dari security yang si Ronald Tanur dari tempat kejadian dia sempat membawa pulang korban ke apartemen, ditinggalin di lobi, nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Yang menyuruh membawa rumah sakit juga bukan Ronald kan? Pihak apartemen. Artinya kan logika berpikir si 3 orang oknum hakim yang agak-agak ini udah ngaco. Dan alhamdulillah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Kemarin saya juga bersuka cita, happy, alhamdulillah 3 hakim itu tertangkap karena suap OTT, operasi tangkap tangan. Dan 20 miliar ditemukan oleh Kejaksaan Agung yang merupakan uang, diduga uang suap, ya kan? Yang dikuasai oleh para 3 hakim tersebut dan juga 1 orang pengacara dari Ronald Tanur, ya kan? Tapi kita bertanya-tanya, itu uang 20 miliar adalah uang yang sisanya, ya kan? Apa sudah ada uang yang mengalir sebelumnya, gitu kan? Dan yang kita pertanyakan lagi, uang 20 miliar itu hanya diberikan ke 3 hakim itu, apa juga ada indikasi uang itu akan mengalir sampai jauh? Seperti lagu, mengalir sampai jauh. Akan mengalir kemana-kemana lagi. Apa juga bisa mengalir ke orang-orang yang diduga akan memuluskan rencana kemarin bebas tadi? Bisa jadi kan? Ini harus kita investigasi. Gimana Mas? Tapi happy, seneng setelah 3 hakim ini. Kalau saya sih nyumpain, syukur loh. Gitu. Ya, pada dasarnya kasus ini dari awal saya terima Bang Uya. Iya. Itu memang tidak mudah untuk ditangani. Benar. Setiap cuil keberhasilan adalah rasa syukur yang besar dari saya dan keluarga korban. Tentu dengan ditangkapnya 3 hakim itu semakin membuka tabir ada apa terhadap kasus ini. Jadi semua media yang menanyakan kepada saya apa yang ingin disampaikan pertama kali, saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin sedalam-dalamnya atas fakta ini. Dan yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kejagung. Iya, luar biasa. Kejaksaan Agung luar biasa nih. Karena
ya Kejaksaan Agung sudah merespon apa yang sudah menjadi pertimbangan dan analisis dari saya dan keluarga korban, kami tim kuasa hukum terhadap kejanggalan dari kasus ini. Dan justru saya melihat tim dari Kejagung sangat menerima masukan dan bukti-bukti awal yang kami berikan untuk mengungkap adanya praktek dugaan suap atau mafia kasus di dalam kasus ini. Si Ronald ini ya. Iya. Dan kita pada saat itu udah diskusi ya. Coba tebak-tebakan kira-kira nih suapnya berapa gitu ya. Siap. Ternyata lebih dari perkiraan ya. Lebih dari perkiraan saya dan Dulu kan menduganya ya paling 10 M something. Iya. Itu juga udah gede 10 miliar kayaknya ya. Siap. Oke, terus lanjut Mas. Ya, jadi kalau dikatakan tadi Bang Uya mengatakan dari mana uang ini mengalir, sebenarnya yang dilakukan Kejagung ini menurut saya Iya. satu belum selesai. Iya. Karena saya meyakini dari mulai awal kasus ini bergulir sampai dengan putusan itu ada di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Dan putusan di Mahkamah Agung ini Iya. saya menilai menurut penilaian saya. Jadi menurut penilaian saya secara pribadi, analisa saya pribadi, ada sekat-sekat atau celah-celah di mana uang itu mengalir. Kemana saja uang itu mengalir, betul kan? Betul. Iya. Termasuk putusan kasasi yang menyatakan tersangka ini diputus 5 tahun. Ya. Itu kembali lagi saya sampaikan bahwasanya di banyak laporan dan di banyak rekan-rekan media bahkan di podcast saya sampaikan agar Mahkamah Agung serius melihat kasus ini secara komprehensif. Ini putusan Mahkamah Agung menurut saya sudah salah pasal. Oke. Sudah salah pasal dikenakan hukuman paling ringan. Karena kan Mahkamah Agung itu membatalkan putusan vonis bebas Ronald Tanur dan akhirnya menghukum 5 tahun. 5 Sorry, tahun. biar lebih jelas nih. Putusan MA itu sebelum ketangkap apa setelah ketangkap nih 3 hakim ini? Berbarengan. Tapi kalau itu diukur dari informasi yang saya terima. Nah, coba kita analisa nih. Dari kalau kami menyebutnya adalah gosip underground. Ya. Kadang-kadang gosip itu adalah fakta yang tertunda, guys. Gosip underground dan ya dari tim saya juga yang melakukan upaya untuk mencatat semua timeline peristiwa. Si pengacara ini tertangkap di Jakarta. Si LR ini ya. Siap. Iya, ini pengacara si Ronald Tanur. Ini pengacara intinya ya? Iya. Iya. Yang sejak awal memang sudah menggunakan mekanisme cara-cara yang sama untuk bagaimana mengkondisikan kasus ini. Jadi pada saat ditangkap posisi di Jakarta. Dan kita lihat tadi. Bukan di Surabaya ya? Bukan di Surabaya. Makanya ada satu lokasi apartemen di daerah Menteng ya? Betul. Iya. Dan ada tulisan yang unik yang beredar di berbagai media sosial bahwasanya sudah diambil untuk kasasi. Ya. Saya tidak berharap proses hukum di Indonesia itu ada uang tanda jadi. Oke. Tertempel sudah diambil untuk kasasi $1.000 kalau tidak salah. Sisa 3.000 sekian. Kita lihat nih guys. Oke, kita lihat ini. Ini US ada 300.000 US ya kan? Yeah. Which is 300.000 US itu adalah 4,5 miliar. 5 miliar. Hampir 4,5 hampir 5 miliar. Hampir 5 miliar. 5 miliar dan sudah diambil keterangannya 62.500 US dollar buat kasasi. Sisanya 237 juta. 237.500 US dollar. Berarti sudah diambil 62.500 US dollar yang which is itu adalah hampir 1 miliar. Siap. Ya. Benar ya? Betul. Hampir 1 miliar ya. Untuk kasasi. Buat kasasi, artinya sudah diambil. Dan itu keputusan kasasi tadi ya. Iya. Keputusan kasasi adalah membatalkan vonis bebas Ronald Tanur dan menghukum 5 tahun. 5 tahun. Jadi dugaannya apa? Saya di sini hanya menganalisis saja. Iya. Jangan sampai nilai 5 tahun tadi ada kurs dolarnya. Iya. Setiap $100.000 berkurs 1 tahun. Oke. Jadi menurut saya ini harus diperiksa seperti yang saya bilang dari awal. Sejauh mana uang ini mengalir kepada siapa saja. Siap. Dan bukan siapa saja.
bukan ke siapa saja, tapi dari mana? Nggak mungkin uang turun dari langit begitu aja kan? Ada yang mempunyai uang itu, ada yang menyuruh menggunakan uang itu, dan ada yang meminta hasil dari uang itu. Jadi yang memberi, menerima, dan juga turut serta juga bersama, dan ada intelektual dadernya. Siap. Pelaku intelektualnya. Iya. Saya menduga bisa jadi ada uang sayang anak mungkin. Setiap Uang orang tua pasti sayang anak. Iya kan? Tapi kembali lagi, setiap orang tua harus bisa berpikir dengan bijaksana dan jernih. Apalagi ada orang tuanya ini adalah mantan anggota DPR RI ya. Oke, nah uang sayang anak. Karena nggak mungkin ya. Ini uang antara uang sayang anak atau uang dari langit gitu ya. Kalau dari langit nggak mungkin pengacara ini secara sukarela mengeluarkan uang pribadinya untuk menyuap hakim, nggak mungkin ya? Saya jadi pengacara mengeluarkan uang 20 M, bingung dari mana uangnya, Bang. Iya, apalagi buat ya nggak mungkin kan? Iya kan? Pasti ada intelektual dadernya, ini yang harus dikejar nih sama Kejaksaan Agung. Intelektual dader dan juga kemana, sejauh mana uang ini mengalir. Siap. Dan saya tergelitik, Mas. Coba tanggapannya apa? Pada saat putusan vonis bebas Ronald Tanur beberapa bulan yang lalu, kita bicara di sini, beberapa hari kemudian ada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan statement, bilang bahwa ketiga hakim ini adalah hakim yang sangat baik dan berprestasi. Heri tua itu bukan hakim sembarangan. Dia menjatuhkan hukuman mati terhadap istri hakim yang selingkuh dan membunuh. Itu Heri tua itu membunuh istri hakim. Putusannya di Medan. Hakim itu kebetulan satu angkatan saya yang meninggal itu, yang dibunuh oleh istrinya. Putusnya Pak Heri sebagai ketua majelis di Medan itu hukuman terhadap istri hakim itu. Yang satu Heru itu hakim yang punya ilmu scientific evidence, dia paham tentang CCTV dan sebagainya. Maka itu salah satu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang lama untuk menangani perkara ini. Saya akal sehat saya kok ada statement itu dari Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Pertanyaan saya nih, sebagai orang awam dan juga anggota DPR RI gitu. Sekarang saya berani ngomongnya. Pernyataan itu adalah pernyataan secara cuma-cuma apa tidak? Ya. Nah, gitu ya. Emang gimana tuh kira-kira? Kita menggunakan logika berpikir manusia awam ya. Iya. Artinya pada saat seseorang itu menutupi sesuatu, pasti ada motif. Iya. Pasti ada sesuatu yang ingin dia bangun. Iya. Nah, apabila itu dikatakan oleh seorang kepala PN, tentu dia ada sesuatu yang ingin dia bangun. Bahwasannya putusan ini itu lahir bukan dari orang-orang yang sembarangan. Meskipun kenyataannya, kelakuannya sangat sembarangan gitu. Benar. Dan saya balik lagi nanya sama Anda, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang pada saat itu mengeluarkan statement itu, gimana pendapat Anda sekarang? Ternyata ketiga hakim yang Anda puji-puji itu ternyata sekarang tertangkap suap. Coba kasih statement. Benar nggak? Betul. Kira-kira Ketua Pengadilan Negeri ini harus dipanggil juga ke Kejaksaan Agung? Tentu ya. Harus ya? Harus. Dan walaupun hakim ini memiliki kemandirian untuk memutus atau memvonis seseorang, biasanya hakim juga diskusi-diskusi nggak sih dengan pimpinannya? Iya. Untuk memutuskan vonis? Seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud. Ya. Prof. Mahfud ini adalah mantan hakim tertinggi di Republik ini. Karena dia adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Setuju. Yang tentu pendapatnya itu harus bisa diamini oleh seluruh orang hukum di Indonesia. Jadi tidak mungkin ada sebuah putusan bebas terhadap perkara yang menjadi sorotan publik itu tidak dievaluasi dulu oleh ketua atau kepala pengadilan negeri. Nah, itu maksud saya. Sehingga ya inilah harus ada pemeriksaan yang komprehensif. Apa peran daripada kepala pengadilan? Dan yang paling penting yang ingin kita urai sekarang itu yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Bang Uya ya. Siapa yang mempunyai uang sebanyak ini sehingga bisa memporak-porandakan hukum di Indonesia? Iya, ada 20 miliar itu bukan uang kecil. Jangan sampai ada Escobar di Indonesia. Iya, benar. Setuju. Dan pemahaman saya sebagai orang awam, tadinya gitu saya berpikir kalau ada mafia-mafia katanya hukum hakim bisa dibayar, saya pikir paling
1 miliar kali ya, 1,5 miliar gitu. Ya. Berarti ini kan angka yang di luar ekspektasi saya juga gitu. Ya, dan Waktu Mas dulu bilang 10 kurang lebih 10 miliar, saya bilang nggak mungkin hukum di Indonesia sampai bisa dibeli segitu gitu kan. Naif saya ternyata. dan sini juga menjadi kekhawatiran tersendiri kepada saya. Dengan membantu kasus ini, berjalannya bahkan bergulirnya uang itu sebanyak itu, tentu saya masih bertafakur, saya masih meyakini bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi saya. Tapi kembali lagi, untuk menghilangkan seorang Dimas, tidak lebih dari 1 miliar pun pasti akan ada orang yang berangkat. Oke, saya mengerti. Jadi saya tidak ingin inisiasi ya. Jadi saya ingin siapa yang membuilder, siapa yang mempunyai uang ini untuk digunakan memporak-porandakan hukum di Indonesia ini, dia harus ditangkap, ditunjukkan wajahnya di seluruh masyarakat Indonesia. Setuju saya. Setuju. Dan ini menurut saya langkah awal dari Kejaksaan Agung di era Pak Prabowo, ya kan? Yang menunjukkan prestasi. Menurut saya ini adalah institusi pertama yang menunjukkan prestasinya di Indonesia di Kabinet Merah Putih ini ya. Dan ini bisa diikuti oleh kementerian-kementerian instansi yang lain ya. Siap. Mas, kan waktu itu Mas pernah cerita sama saya, Mas Dimas, kayak orang Madura ya. Mas Dimas pernah ceritanya, kalau nggak salah pada saat dulu kejadian, Mas pernah ditawari uang kan? Bisa cerita lagi? Iya, pernah. Oleh siapa? Oleh pengacara dari tersangka. Si LR ini? Siap. Yang serang ketangkep? Ya. Apa buktinya? Mas Uya baca sendiri saja. Lawyer Ronald, LR. Rekan Dimas baik. Andini apakah sudah diotopsi? Tolong media dikendalikan nanti buat rekan-rekan media satu pintu saja. Rekan Dimas yang atur besok kita ketemu, oke? Sampun ibu sudah selesai. Ini kami urus kepulungannya. Saya pribadi semua yang urus bu, kasihan keluarganya. Terus kata LR nih, oke aku bisa minta nomor rekening panjenengan. Iya kan? Mohon maaf bu, kata dia minta nomor rekening. Saya bertemu ibu dulu nih. Non sangat diskusi dan saya menghargai sangat ibu. Dia minta nomor rekening Mas Dimas. Mas kasih nggak kira? Tidak. Tidak. Jadi udah ada upaya suap pada saat itu ya. Padahal ini pengacara korban, itu pengacara terduga pelaku pada saat itu. Jadi sebetulnya LR ini pengacara hebat apa terkenal bukan sih? Terkenal. Terkenal. Ya. Terkenal hebat. Terkenal hebat. Hebat di persidangan apa hebat yang begini-begini nih? Rakyat Indonesia bisa memahami lah hebat di bidang apa. Oke. Masih banyak ya pengacara begitu Mas? Banyak atau tidaknya, tapi yang jelas kenyataannya ada dan menyakiti hati rakyat kecil. Ya. Itu yang menjadi perdebatan saya dengan anak saya pada saat itu, Nino. Saya mengarahkan Nino, mau nggak kuliah hukum? Maaf Mas pengacara ya, tapi apa jawaban Nino? Aku nggak mau jadi pengacara kan berhubungan dengan manusia katanya. Mengurusi manusia. Kenapa? Dia bilang, Nino nih bilang nih, maaf ya. Pengacara itu bukan yang nanti justru pertanggungjawabannya di akhirat itu berat ya. Bukannya pengacara itu jahat katanya. Udah, sampai pernyataan itu membuat saya yakin bahwa itu yang membuat dia tidak mau kuliah hukum pada saat itu. Soalnya saya pengen banget anak saya satu ada yang kuliah hukum gitu kan. Karena neneknya kan juga sarjana hukum, notaris itu. Tapi Mas sebagai pengacara gitu ya. Melihat pengacara-pengacara yang seperti ya ini contoh kasusnya ya, tertangkap suap dengan nilai yang fantastis. Apa harapan Mas ke depannya? Merasa tercoreng juga nggak sih sebagai lawyer? Ya, setiap pengacara punya misterinya masing-masing. Dan tidak bisa kita mengadili, bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengadili bahwasannya saya baik dia buruk. Semuanya punya misteri dan catatannya masing-masing. Jadi banyak teman-teman pengacara yang sering berdiskusi dengan saya ya. Jadi ada dua hal yang penting kita jaga. Bahwasanya dalam menangani sebuah perkara kita harus menggunakan keselarasan antara hati dan pikiran untuk menilai perkara itu dengan jernih.
baru menentukan sikap. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang bersifat abu-abu, ada perkara-perkara yang sudah bersifat jelas. Terhadap perkara-perkara yang bersifat jelas dan itu menganut kepentingan kemanusiaan, jangan kita mengambil area hitam. Kita sudah harus mengambil area yang terang. Artinya jangan mengambil kita jalan yang salah. Untuk perkara-perkara yang lain saya tidak bisa memberikan pendapat. Saya paham. Dan saya yakin Anda yang pintar pasti paham ini. Betul. Dan maaf ya Mas, jadi tidak salah juga pendapat anak saya tapi ya. Betul, sangat betul. Jadi pada saat orang ingin menghindari area yang abu-abu tadi, karena di sana akan banyak sebuah pertimbangan, penilaian bahkan tafsir baik secara agama maupun secara hukum ya. Lebih baik kita tidak bekerja di area itu. Jadi Mas sebagai pengacara juga pernah menolak satu kasus? Saya ada beberapa kasus yang saya tolak dengan catatan saya menunjukkan jalan yang baik kepada orang itu. Jadi, Mas tolak tapi Mas kasih saran gitu? Iya, artinya jika itu mengambil hak orang kecil, jika itu mengambil hak orang lain, sebisa mungkin jangan diambil. Nah kalau Mas jadi pengacara Ronald Tanur, Mas terima nggak? Saya tidak akan menerima. Tidak akan terima? Saya tidak akan menerima perkara seperti Ronald Tanur kalau disuruh untuk membebaskan. Tapi kalau disuruh untuk mendampingi mau? Saya akan terima, tapi dia harus mengikuti prinsip-prinsip yang saya ambil. Apa? 1, santuni mohon maaf kepada keluarga korban secara bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, ikuti proses hukumnya, sampaikan penyesalanmu dengan baik dan kembalikan keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Akan menilai dengan jernih apakah kamu pantas diberikan hukuman yang berat atau ringan. Nah pertanyaan saya, selama proses ini berlangsung, keluarga Ronald Tanur sudah pernah datang belum ke keluarga Dini almarhum? 1 kali pun, 1 rupiah pun saya pastikan tidak pernah. Termasuk bapaknya si Ronald yang mantan anggota DPR RI itu pernah datang nggak? Tidak pernah. Tidak pernah ada itikat baik untuk datang sisi kemanusiaan? Tidak. Bagaimana Pak? Tidak ada sama sekali. Telepon pun? Tidak ada. Untuk bicara ketemu tidak ada. Akan lebih terhormat jika uang 20 miliar tadi diberikan saja kepada keluarga korban 5 miliar. Dan 15 miliar itu diberikan kepada kepentingan kemanusiaan di Republik Indonesia. Itu akan lebih terhormat. Dan marilah kita tunggu penyelidikan dan Kejaksaan Agung. Dari mana uang ini mengalir? Uang turun dari langit apa uang sayang anak? Dan kemana, sejauh mana uang ini mengalir? Apakah cukup sampai ke 3 hakim itu? Saya rasa tidak mungkin. Apalagi tadi ada bukti sisa uang untuk kasasi. Siap. Dan ditangkap di Jakarta Bang Buya. Ditangkap di Jakarta. Ngapain dia di Jakarta? Siap. Oke. Nah, soal Komisi Yudisial, KY. Siap. Sampai saat ini sudah ada belum putusan dari KY untuk ketiga hakim ini? Sudah. Ya. Secara institusi KY telah mendukung perkara ini secara real dan konkret. Selesai. Mendukung. Rekomendasinya keluar. Ya. Bahkan membuka tabir-tabir yang ada, KY di sini mendukung dan membuka semua fakta-fakta itu. Anehnya. Anehnya menarik. Anehnya. Kami sudah bersurat ke Bawas. Kami sudah mencoba mengkonfirmasi ke Bawas terhadap putusan hakim. Dan putusan dari Komisi Yudisial tentang penghentian daripada hakim itu. Sampai dengan hakim ditangkap kemarin. Belum dipecat ya? Jangankan belum dipecat. Saya bersidang di Surabaya. Hakim ini masih merokok dan melihat kandang burung. Jadi tidak ada keseriusan sebetulnya soal ini? Ya sesantai itu hakim itu. Dan Bawas pun tidak ada respon. Bahkan kami yang dikasih sistem. Jadi sistem pelaporan hakim itu sudah ada Mas. Melalui sistem peradilan di Bawas itu. Ini yang akan mengupdate progres laporan Mas dalam kurun waktu 14 hari paling lama. Itu sudah berapa lama Bang? Oke. Dan hakim ini umurnya berapa sih? Hakim cek. Udah mau pensiun belum sih? Salah satu udah mau pensiun tapi yang 2 belum. Artinya sebetulnya kalau hakim ini akhirnya ditangkap karena dugaan kasus suap OTT, artinya kan seperti dugaan saya dulu kan saya sempat bilang,
Kalau hakim-hakim udah mau pensiun mah urusan begini, dia udah mau pensiun ini. Bener kan? Karena kan keputusan hakim tidak bisa dianulir kan? Dianggap benar dan mutlak. Ya kan bener kan? Ini logika kita ngomong umum nih, umum bukan ke sini nih. Ada hakim, misalnya hakim jahat, udah mau pensiun. Gue terima duit nih 10 miliar buat mencoreng hukum di Indonesia gitu kan, untuk membebaskan orang yang salah. Dapat 10 miliar misalnya. Terus toh gue udah pensiun, kalau sampai ketahuan pun gue udah pensiun gitu kan. Dan keputusan dia tidak bisa dihukum, hakim tidak bisa dihukum atas putusannya kan. Siap. Kecuali dia tertangkap tangan, akhirnya sial nih. Siap. OTT kan. Siap. Akhirnya kan gitu kan. Nothing tulus, sudah mau pensiun. Dan yang perlu saya pertegas, dari uang 20 miliar itu adalah yang disita oleh Kejagung. Iya, yang tersisa berarti. Yang tersisa. Iya. Pertanyaannya. Sudah ada yang digunakan. Nah, berapa uang yang digunakan? Ya. Bener kan? Ini kan ya seperti jangan sampai ada Escobar di Indonesia kan. Betul. Dan ini yang menarik sekali. Kemana uang itu mengalir? Ada tadi untuk sisa untuk kasasi. Berarti ada lagi uang yang belum diberikan kan? Kasasi ini kemana? Pesimis gak sama sistem hukum di Indonesia kalau kayak begini? Apa masih optimis? Saya hidup di dunia hukum yang ada di Indonesia. Meskipun saya tidak bisa merubah, paling tidak saya bisa berbuat sesuatu meskipun kecil. Jadi saya berharap ini menjadi energi yang sama untuk rekan-rekan penegak hukum yang lain. Kita bukan orang yang baik, tapi setidaknya kita jangan berhenti untuk berusaha berbuat baik. Kasihan hakim-hakim yang jujur. Ya. Kemarin baru ingat ada rapat dengan Komisi 3. Ya, minta naik gaji, betul? Sampai Pak Prabowo ditelepon, saya tersentuh terus terang. Siap. Itu hakim-hakim yang jujur, hakim yang baik itu kasihan. Jadi akhirnya kan mereka sekarang bisa didiskreditkan karena ulasi oknum-oknum hakim ini kan. Ya. Ya, saya pernah sidang di suatu wilayah yang jauh di Republik ini. Di sana perkara itu dalam 1 bulan memang sangat kecil karena memang akses sengketa dan mungkin akses di sana tidak ada perkara yang sifatnya itu kontinu atau banyak ya. Dan tentu tunjangan mereka juga sangat kecil. Tempatnya sangat jauh. Tidak ada salahnya memang hakim itu meminta kenaikan tunjangan. Iya betul, saya setuju. Karena memang sangat kasihan melihat pengadilannya, melihat infrastruktur dan sarananya. Bayangkan menggunakan ekor tapi di tempat yang sangat jauh itu sangat sulit. Jadi saya setuju sebetulnya ini. Pemerintahan nanti naikkan gaji hakim, naikkan gaji jaksa, naikkan gaji aparat penegak hukum, polisi, semua naikkan semua. Naikkan menurut saya. Mereka harus sejahtera dengan gaji, harus hidup makmur. Tapi habis itu dibuat undang-undang. Kalau sampai ada penegak hukum yang melakukan hal-hal seperti tadi, harus dihukum berat. Benar nggak sih? Itu bisa, Bang. Iya. Mudah membuat undang-undang seperti itu. Iya. Tapi yang paling penting adalah jangan mempersulit prosesnya. Nah, itu kan permasalahan sekali. Di Indonesia ini kan orang mau lapor ini, lapor itu, mau pengadilan segala macam, kayaknya sulit banget. Tadi beredar di TV. Kejagung bisa pra-peradilan. Bisa diprapit ya. Karena ini bukan bukan OTT. Sekarang saya tanya, pra-peradilan tempatnya di mana? Ya. Di pengadilan. Yang diadili apa? Ya, hakim juga. Artinya Indonesia butuh guidance, butuh role yang jelas terkait penindakan-penindakan hal seperti ini. Bagaimana cepat, mudah, dan murah. Nah, itu yang belum terwujud di Indonesia. Cepat, mudah, dan murah itu seluruh prinsip itu kan sudah ada. Siap. Ya kan, murah, berbiaya murah ya kan. Tapi ternyata sekarang ya begini. Kadang-kadang orang bisa ngelaporin orang aja lokus deliktinya di mana, terus ngelaporinnya ke ujung dunia mana supaya mempersulit yang terlapor ya kan. Siap. Tapi sama polisi juga diterima laporannya gitu kan. Itu kan berbiaya murah udah diabaikan kan. Banyak, setuju saya. Mari kita sama-sama tegakkan hukum di Indonesia. Sayangnya saya nggak di Komisi 3, tapi saya bersyukur di Komisi 9. Tapi walaupun saya di Komisi 9, soal hukum saya tetap akan bersuara di Lembaga Bantuan UIA. Semoga Bang Buya segera ke Komisi 3.
Oh gitu ya? Iya, Amin. iya. Amin, ya, ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Ya, Bang. terima kasih banyak. Tetap menjadi pengacara yang baik, tetap menjadi pengacara yang Amin. punya hati nurani. Komen keluarga korban Dini gimana? Mendengar 3 hakim, 1 pengacara ini ditangkap dan jadi tersangka udah berarti ya? Iya. Ya. Sama seperti yang saya rasakan, mereka mengucapkan syukur Ya. dan kesedihan juga yang mendalam atas putusan dari kasasi. Dan Cuma 5 tahun ya? ya, dan mereka masih bertanya apa yang bisa kita lakukan, Mas Dimas ya. Intinya saya tidak akan berhenti berusaha, Dik, Pak. Jadi tetap kita berusaha mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan ini pun keluarga juga saya minta untuk bersabar karena proses penerimaan restitusi kalau nantinya ada upaya hukum lagi, maka penerimaan restitusinya juga akan mundur. Oh iya pasti. Ya, jadi saya bilang sudahlah, bersabar saja dulu. Tapi yang paling penting kita sedang berjihad untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bisa nggak restitusi nih ya? Andai kata restitusi dikabulkan. Siap. Ada uang 20M akan disita nih. Iya. Bisa nggak itu nanti uang itu akan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan kalau kasus anak Ditjen Pajak nih, mobil Rubicon yang dijual uangnya bisa di. Ya. Iya. Itu hanya mobil saja, mobil Innova Reborn. Iya. Bayangkan loh, Bang, saya sebagai kuasa hukum. Nggak dari uang 20 miliar ini nggak bisa? Nggak bisa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iya. Jadi saya ini dari pengacara keluarga korban dan LPSK itu mencoba mencari restitusi yang seideal mungkin sebesar-besarnya untuk korban. Itu pun sulit. Akhirnya kami hanya dikabulkan itu kan 300 juta. Iya. Dan itu tertunda terus. Sampai sekarang. Gila. Padahal kehidupan itu terus berjalan. Nah inilah bagaimana lembaga hukum di Indonesia itu belum bisa menciptakan keadilan bagi rakyat kecil. Bagaimana menciptakan peradilan yang mudah, murah, dan cepat. Oke. Anak Dini Sera almarhum gimana sekarang? Siapa yang rawat? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Meneruskan harapannya, pendidikannya. Untuk yang merawat saat ini, alhamdulillah kami tim kuasa hukum masih diberikan kemampuan untuk merawat. Ikut serta merawat? Iya. Oke, jadi intinya yang harus kita pikirkan adalah masa depan dari anak korban almarhum. Dan yang saya masih nggak habis pikir, kok dari keluarga Ronald Tanur tidak punya hati dan empati untuk Anda datang ke keluarga korban, at least untuk minta maaf, atau tergerak hatinya untuk menghidupi anak dari korban. Pakai hati nurani, Pak. Satu lagi, Mas. Ini diputus 5 tahun walaupun janggal ya. Siap. MA mengeluarkan putusan membatalkan vonis bebas dan dihukum hanya 5 tahun. Tuntutannya 12 tahun. Ini terlalu rendah menurut saya. Berarti ini hukuman minimum ya? Sangat rendah. Sangat rendah. Di bawah 1/3. Terus si terdakwa ini masih bisa banding lagi nggak? Kasasi lagi nggak? Bisa PK. Bisa PK? Bisa PK ya? Bisa PK. Bisa PK. Jadi dia bisa meminta untuk keringanan lagi. Iya, PK. Nah, jaksa bisa melakukan banding nggak? Jaksa memang secara aturan Untuk menaikkan lagi dari 5 tahun ini? untuk PK belum bisa. Karena ini keputusan MA udah ya? Iya, tapi ada ruang karena memang putusannya di bawah dari tuntutan. Iya. Ya akan lebih bagus lagi ya, atau akan lebih berkekuatan jika nantinya ternyata, ya saya tidak berharap ya, ternyata memang benar ada sisa uang kasasi tadi. Nah, artinya tadi kan ada uang kasasi, ya kan? Sisa uang kasasi. Artinya apakah keputusan 5 tahun ini ada nilai dolarnya apa tidak? Itu kan pertanyaannya kan? Saya pikir si lawyer tadi tidak sedang mengarang cerita lah, menulis uang di dalam tumpukan dolar itu. Ya nggak halu dia tiba-tiba nulis begitu karena lupa atau gimana, nggak mungkin kan? Nah, Kejaksaan Agung saya yakin bisa sangat objektif karena saya dukung Pak Jaksa Agung kan terpilih lagi kan. Siap. Ya, artinya hormat Pak. Ya, kita dukung. Jangan pernah takut dan ragu walaupun itu adalah teman-teman sejawat. Siap. Kasih komentar guys. Ada harapan baru. Penegakan hukum Indonesia ada angin segar. Optimis. Tapi jangan rusak lagi optimisme kita dengan hal-hal yang mengecewakan rakyat. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.